Karena agama membutuhkan orang-orang cerdas. Tapi kan kita ini lain. Kita nanti kalau anak dia cerdas, ya kita kasih masuk dia di kedokteran, kasih masuk dia di teknik, kasih masuk dia. Tapi kalau anak ini dia nakal luar biasa, babalnya minta ampun, ya kita kasih masuk di pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jadi terkait dengan pertanyaan itu tadi, ikhwan, ana sering katakan kepada teman-teman, ya, katakan kepada murid-murid ana, kepada keluarga ana, bahwa kita di dalam mempelajari ilmu agama ini kita membutuhkan kecerdasan yang bagus. Ibarat kalau sekiranya kita katakan bahwa belajar agama ini ibarat kayak seperti perangkat komputer, maka perangkat komputer itu dia mendukung, dia butuh prosesor yang bagus, ya, dia butuh RAM yang bagus, supaya dia supply data keluar itu juga cepat dan maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, begitulah manusia. Nah, kalau dalam belajar agama ini orang-orang yang cerdas, yang mempelajari agama, maka insya Allah ini bagus. Maka Anda sering katakan berulang-ulang kali, mempelajari agama itu membutuhkan tingkat kecerdasan yang bagus, ya. Kalau sekiranya kita ini kan zaman kita ini lain, ya. Sekiranya antum lihat orang itu kalau dia punya anak yang bodoh misalnya, nanti kalau seperti kata Syekh Ibnu Bas itu, kalau antum punya anak itu adalah anak yang cerdas, antum punya anak itu orang yang pintar, antum kasih masuk dia misalnya di kedokteran, itu bisa, di teknik bisa, di mana saja yang antum kasih masuk dia bisa karena dia punya skill yang bagus. Anak ini kasih masuk dia di agama, supaya apa? Supaya dia bermanfaat untuk agama, karena agama membutuhkan orang-orang cerdas. Tapi kan kita ini lain. Kita nanti kalau anak dia cerdas, ya kita kasih masuk dia di kedokteran, kasih masuk dia di teknik, kasih masuk dia. Tapi kalau anak ini dia nakal luar biasa, babalnya minta ampun, nah kita kasih masuk di pesantren. Bagaimana mau melahirkan dai-dai yang bagus kalau orang-orang yang babal yang belajar agama, orang-orang yang IQ-nya rendah belajar agama? Kita katakan ya mungkin dia selamat untuk dirinya, dia bisa beramal. Ya, agama yang diajarkan dia paham, mungkin dia mengerti, dia bisa beramal untuk dirinya. Tapi dia mau mentransferkan ilmu yang dia miliki ke orang lain, itu belum tentu bisa. Kenapa? Karena dia punya tingkat kecerdasan tidak mendukung untuk dia transfer ilmu yang ada, yang dia tahu, yang dia mengerti, yang dia amalkan itu ke orang lain. Sehingga jangan heran kalau terjadinya salah paham, ya, salah paham terhadap nas, salah paham terhadap keterangan para ulama. Itu sering terjadi. Nah, ini kembali kepada tingkat kecerdasan. Maka Anda sering nasihatkan bahwa belajar agama ini membutuhkan tingkat kecerdasan yang bagus. Kalau antum tingkat kecerdasan yang tidak bagus, bukan tidak boleh belajar agama, boleh dan wajib semua orang belajar agama supaya dia selamat. Hanya kalau kita pakai skala prioritas, mana orang yang lebih diprioritaskan untuk dikader untuk menjadi dai-dai, pejuang-pejuang dalam untuk memperjuangkan agama ini, kita katakan kita memprioritaskan mengkader orang-orang yang cerdas. Karena agama butuh mereka. Kalau dalam ilmu dunia saja, ilmu dunia itu sekolah-sekolah unggulan, ya, universitas-universitas unggulan, itu dia menerima murid saja pakai standar. Ya, orang yang IP-nya sekian, ya, baru bisa masuk. Makanya ada ujian untuk masuk universitas negeri, ya, itu dia tes orang, artinya masuk di sini boleh, tapi kalau IQ rendah jangan, gitu. Dia pakai standar kayak gitu. Agama tentu kita lebih membutuhkan orang cerdas. Artinya bukan berarti kalau orang yang tidak cerdas dia datang belajar agama lalu kita tolak. Nah, kita tidak mau, kita tidak suka, jangan kau, bukan itu. Tetap kita rangkul, tetap kita bina, tetap kita arahkan. Ya, kita bersungguh-sungguh mendidik dia, mengajar dia, doakan agar dia juga berhasil. Tetapi anak katakan tadi, kalau pakai skala prioritas maka tentu
orang-orang yang cerdas ini yang lebih diprioritaskan. Ya Rasulullah ketika mengutus dai itu tidak semua orang. Rasulullah utus, pilih di antara sahabat-sahabat yang memang orang-orang yang layak untuk diutus oleh Rasulullah. Ini juga skala prioritas, ya. Gitu. Jangan masyarakat ini kan aneh, masyarakat ini. Kita punya anak itu babalnya luar biasa, bandelnya sudah nggak bisa diurus oleh orang tua, kasih masuk dia di pesantren. Pesantren ini bukan bengkel anak-anak rusak.